Ini Bobby. Bobby bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Yuk kita intip keseharian Bobby. Di pagi hari, Bobby terbangun dari tidurnya lalu ia langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ia pergi bekerja dengan menyetir mobilnya. Untuk sampai ke meja kerjanya, ia selalu memilih menggunakan lift. Saat bekerja, kegiatan Bobby lebih banyak duduk sambil makan makanan dan minum kopi kesukaannya. Di siang hari, Bobby pergi ke kantin membeli nasi padang untuk menu makan siangnya sambil bercengkrama dengan rekan kerja dan merokok. Setelah itu, Bobby kembali bekerja sambil makan cemilan. Di sore hari ketika Bobby kembali ke rumah, tiba-tiba ia merasa sangat pusing. Karena itu, Bobby segera beristirahat. Keesokan harinya, di pagi hari ketika Bobby terbangun dari tidurnya, tiba-tiba mulut Bobby menjadi mencong, separuh tubuhnya lemas, dan bicaranya menjadi pelok. Kejadian yang dialami Bobby biasanya disebabkan oleh stroke. Stroke sendiri adalah gangguan pada pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak yang dapat menyebabkan gejala neurologis lebih dari 24 jam. Di Indonesia terdapat sekitar 10,9% kasus stroke menurut Riskesdas tahun 2018, dan stroke merupakan penyebab kematian terbanyak ketiga di Indonesia. Untuk gejala dan tanda stroke bisa diingat dengan singkatan segera ke RS. Se, senyuman tidak simetris. G, gerakan separuh tubuh melemah tiba-tiba. Ra, bicara pelo. G, kebas atau baal separuh tubuh. R, ramun. Dan S, sakit kepala hebat. Faktor risiko pada stroke dibagi menjadi dua. Ada yang unmodifiable atau tidak dapat dirubah, seperti jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, serta keturunan, di mana riwayat keluarga dengan penyakit stroke serta kelainan pembuluh darah pada otak. Dan yang modifiable atau dapat dirubah, seperti penyakit jantung, hipertensi, asam urat, diabetes mellitus, kolesterol, obesitas, makan makanan berlemak atau junk food, kurangnya olahraga, serta kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Untuk perjalanan penyakit, stroke terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah di otak atau pecahnya pembuluh darah. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, aliran darah menjadi tidak lancar dan pasokan oksigen pun berkurang. Hal inilah yang disebut dengan stroke iskemik. Atau bisa juga disebabkan karena terjadinya aneurisma otak, yaitu kondisi di mana terjadi penggelembungan pembuluh darah di otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah yang menggelembung tersebut pecah, itulah yang menyebabkan terjadinya stroke hemorragik. Untuk pencegahan, menerapkan pola hidup sehat, serta mengontrol penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko stroke, seperti hipertensi, dapat mengkonsumsi obat antihipertensi secara teratur, serta mengurangi asupan natrium. Pada diabetes mellitus, dengan mengontrol gula darah. Segera cek kesehatan Anda untuk menghindari terjadinya stroke.